Selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini bersama-sama marilah kita meluangkan waktu untuk melakukan ibadah kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah kebaktian rumah tangga. Yang demikian, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa senantiasa ada bersama dengan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama saja. Kidung Jemaat nomor 1 bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa atas setiap penyertaan yang telah ada bersama dengan kami. Kami bersyukur atas segala berkat, kami bersyukur atas suka dan duka di setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami meluangkan waktu kami ya Bapa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami, sertailah kami, biarlah Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita terambil dalam kitab Pentatuk, yaitu kitab Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Dan saya akan membacakan natsnya yang terambil di dalam ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun pegawainya. Amin. Itu yang menjadi nas kita pada sore hari ini. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengangkat tema tidak bergantung pada keadaan. Tidak bergantung pada keadaan. Seringkali sebagai umat percaya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin dari kita pernah mendengarkan lagu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
harapan, sumber kedamaian. Tentu saja kita pernah mendengar lagu itu, atau bahkan kita memujikan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Nah, dari lagu tersebut, ketika kita menghayati, ketika kita menyanyikannya dengan setulus hati, kita tahu bahwa hanya satu saja yang kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang senantiasa ada bersama dengan kita, dan Dialah yang kita percaya sampai saat ini dan saat yang akan datang. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari lagu tersebut, kalau kita menghayati, kita begitu yakin, kita begitu percaya, karena kita telah mengandalkannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetapi tidak jarang saya maupun jenengan seringkali kita menggantungkan iman kita di dalam setiap keadaan. Ketika kita berada di masa yang paling sulit, ketika kita sakit, ketika kita di dalam pergumulan yang bisa dikatakan sudah mentok, sudah mentok sekali, dan bahkan kita tidak bisa berpikir, bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika saat-saat seperti itu, di titik terendah kita mulai percaya pada Tuhan, kita mulai dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita di dalam keadaan senang, bahagia, aman, nyaman, kita tidak membutuhkan Tuhan, atau kita bahkan lupa kepada Tuhan, kita tidak bersyukur. Oleh sebab itu, karena kita sudah tercukupi, kita sudah bahagia, kita sudah mendapatkan apapun yang kita perlukan, apapun yang kita inginkan, kita sudah jarang berdoa, kita jarang membaca Alkitab, kita jarang merenungkan firman Tuhan. Apakah kita seperti itu? Ya, bisa kita jawab sendiri-sendiri, bisa kita renungkan sendiri-sendiri. Ya, saudara yang terkasih, Firaun, siapa yang tidak mengenal Firaun? Ia adalah sosok pemimpin yang memiliki hati yang keras. Dia memiliki hati yang keras untuk melawan Tuhan. Dia mengeraskan hatinya. Walaupun Tuhan sudah memberikan banyak sekali tulah, Tuhan berikan 10 tulah, dan pada tulah yang ke-7, yaitu tentang hujan es, kalau kita amati bersama, Firaun sempat menyesal. Dia menyesal karena apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dia perbuat. Ia mengakui dosanya. Ketika ia mengakui dosanya, ia menghampiri Musa dan Harun, supaya Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan, supaya gurun dan hujan es berhenti. Ketika kita menghayati bersama, ketika kita melihat apa yang telah dilakukan Firaun, ketika dia sudah mentok, bahkan dia menyesal, dia meminta pertolongan dari orang lain. Siapakah dia? Yaitu ya Musa dan Harun. Ketika Tuhan sudah menghendaki melalui doa Musa dan Harun, akhirnya hujan es itu pun berhenti, dan ia membiarkan umat Israel keluar dari Mesir. Ada di ayat yang ke-27 dan ke-28. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun.
serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang salah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Itulah pengakuan Firaun ketika ia menyesali kesalahannya. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, sontak hujan es dan guru tersebut berhenti. Tetapi setelah itu semua berhenti, apakah Firaun berbuat dosa lagi? Lah, Firaun berbuat dosa lagi dan mengeraskan hatinya dengan ia memerintahkan kepada bangsa Israel supaya tidak keluar dari tanah Mesir. Apakah sikap seperti ini patut kita tiru? Ya tentu saja tidak. Karena Firaun sudah diberikan apa yang ia mau, tetapi ia malah tidak menghendaki apa yang sudah Tuhan perintahkan melalui Musa dan Harun agar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, janganlah kita meniru Firaun. Kalau kita amati bersama ketika kita melihat kehidupan kita di hari demi hari kita, percaya atau tidak percaya, ketika kita berada di dalam masa-masa yang tersulit, seperti yang saya bilang di awal tadi, kita bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya meringankan beban kita, supaya kita terlepas dari rasa bimbang dan rasa ragu kita. Saat kita merasa sulit, saat kita merasa di posisi yang paling bawah, kita datang mendekat, bahkan kita bersujud kepada Tuhan. Rajin ke gereja, membaca Alkitab, bahkan berdoa setiap saat. Namun ketika kita merasa aman dan nyaman, kita merasa tidak butuh Tuhan. Kita malas ke gereja, malas berdoa, malas membaca Alkitab. Padahal iman kita seharusnya terarah dan bergantung kepada Tuhan, bukan pada keadaan. Kalau kita mengantungkan semua kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, itu akan menumbuhkan iman kita. Untuk itu marilah kita menumbuhkan iman kita dengan kita percaya dan selalu mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam setiap keadaan apapun, baik suka maupun duka, tangis, canda, tawa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah warna-warni kehidupan kita. Itulah yang mewarnai kehidupan kita, supaya kita tidak hanya di dalam suka saja, supaya kita tidak hanya di dalam merundung duka saja. Marilah kita bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada keadaan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita sediakan dengan kita iringi pujian dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Kidung Jemaat 337 bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Satu ayat. Lautnya luas, gunungnya
Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, kami sangat berterima kasih dan bersyukur ya Bapa, atas segala penyertaan dan berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi seringkali kami merasa tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami ya Bapa, ampunilah kami. Dan pada saat ini, hamba-Mu juga mendoakan terkhusus gerejamu GKJW Jemaat Kertosono. Karena Tuhan menyertai setiap pelayannya, baik dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, Bapak Ibu di dalam setiap komisi, dan serta warga jemaat dari balita hingga lansia. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap pelayanan mereka. Kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, menyertai keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga menyertai kesehatan. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dan kiranya Tuhan juga menaungi dan melindungi, dan jauhkanlah mereka juga dari segala pencobaan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai setiap obat-obatan yang telah diberikan oleh tim para medis, baik mereka yang ada di rumah sakit, baik mereka yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Berikanlah kesembuhan kepada mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, serta kesabaran bagi yang merawat dan melawat mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, dari playgroup hingga perguruan tinggi. Sertailah mereka, tuntunlah mereka dalam kegiatan belajar mengajar mereka, baik secara daring maupun tatap muka. Kiranya Tuhan juga memberikan tanggung jawab pada mereka sebagai seorang pelajar, karena mereka lah yang akan menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja. Kiranya Tuhan juga menumbuhkan iman mereka di masa-masa mereka saat ini. Ya Bapak, begitu juga dengan setiap kegiatan yang sudah kami rencanakan, baik itu kegiatan di dalam gereja maupun di luar gereja. Kiranya semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Inilah doa kami yang kurang jauh dari sempurna. Kami serahkan dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Marilah kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama. Gembala baik bersuling nan merdu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus ada bersama
kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat melakukan setiap aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam bahagia, salam sehat, dan salam satu patunggilan.